tapi kan Kristen dalam segala hal tadi. Kagak usah ini, Mbak. Ya kagak usah ya tentang masalah Paulus. Kristen ini berbohong, Tuhan pun mau dikibulitnya. Iya, di 1 Korintus 15:15 ya, Tuhan aja Allah mau dikibulin Kristen. Gitu. Makanya saya bilang Kristen berbohong dalam segala hal. Mending di Islam cuma 3 hal gitu. Ya, nih saya tampilkan ya teman-teman. Nggak ada kata-kata berbohong dalam segala hal. Nih ya. Nih, Mbak. Katanya mengikuti Yesus tapi nggak pernah mau dibaptis. Itu harus dipertanyakan. Ya nggak ada contohnya, nggak ada bisa contohnya dijawab. masalahnya dari Nggak Yesus. ada. Kalau ada contohnya, Anda bisa datangkan contohnya, maka saya ikuti contohnya ya. Nanti saya baptis gitu ya, oke? Nah nih, lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Tuhan pun mau dikibuli, ya. Lebih daripada itu, ternyata kami berdusta terhadap Allah. Tuhan pun mau dikibuli Kristen, Mbak. Kayak gimana? Aduh. Ya kan itu ada kelanjutannya. Itu akan ada kelanjutannya. Anda baca aja satu perikop. Dia nggak berubah konteks juga. Mau Anda baca satu perikop itu. Akan dimengerti. Nggak ada. Nggak, itu ini makanya dia. Jangan dibaca setengah-setengah. Beda Alkitab Mbak, kalian yang nggak berurutan. kalau Maksudnya saya nggak tunjukkan penjelasan, satu nggak kayak ada. gini, Mbak ya. Saya tunjukkan di tengah, bukan berarti saya nggak baca atasnya. Udah tahu saya atasnya. Konteksnya kayak gimana udah tahu. Karena saya udah baca seluruh kitab Anda itu. Ada dari atas. Gitu. Nah, Ya, jadi karena gitu, Mbak. Alkitab kami itu dia jelas beda sama kalian yang nggak jelas. Alkitab Anda ini paling kagak jelas. Iya, karena apa? Karena tanda kurung satu ayat itu maksudnya kayak gimana, Mbak? Tanda kurung satu ayat loh, nggak jelas sekali ini kitab, serius. Masa tanda kurung satu ayat loh, teman-teman? Paling nggak jelas kitab Anda itu. Kalau Al-Quran kan satu kata tuh ya, tanda kurung satu kata. Kalau kitabnya banyak, itu satu ayat. Kayak gimana? Oke, ikuti Mbak, ikuti Yesus lah. Sembahlah Allah gitu. Jangan sembah Yesusnya. Oke? Ya, ikutin Yesus tapi nggak mau dibaptis. Ikutin Yesus Ya. tapi nggak mau dibaptis. Lah, Ikutin Yesus tapi nggak mau Kalian dibaptis. Gimana ceritanya? kalian baptis itu ngikutin Yohanes kan? Saya mau ikut Yesus, maka tolong tunjukkan contoh dari Yesus cara berarti baptis. Yesus mengikuti Ya, Yohanes. cara baptis. Yesus mengikuti Yohanes. Kalian itu kan di Kristen kan cara Yohanes yang dipakai ketika membaptis Yesus. Kalian pengikut Yohanes. Saya ini pengikut Yesus. Kalau kagak ada contoh dari Yesus, nggak saya kerjakan, nggak. Nah, maka dari itu kalau Anda mau paksa, ya mau paksa katanya baptis juga kan kayak gitu. Mana contohnya Yesus membaptis orang? Itu yang saya tuntut sama Anda. Terus diri dia sendiri dia contohkan. Masa kalian nggak mau nyontohin? Kami yang pengikut dia mau dibaptis. Mbak, yang membaptis itu Yohanes. Jadi Kristen itu ajaran baptis ikut Yohanes, bukan ikut Yesus. Cara baptisnya ya di Sungai Yordan itu baptis Yohanes. Baptis Yohanes. Kalau baptisnya Yesus, baptis Roh Kudus, baptis api, kan kayak gitu. Nah, makanya siapa yang pernah dibaptis oleh Yesus, tunjukkan sama saya. Jangan contoh dari Yohanes, tapi harus dari Yesus. Saya ikuti Yesusnya. Oke, kalau mau ikut lagi, berarti mau disalib dong, kan mengikut Yesus katanya. Apa? Kenapa? Apa hubungannya dengan salib? Nggak nyambung. Ya kan dia disalib katanya mau. Ya kami memikul salib kami. Ya, kalau gitu Mbak saya salibkan aja besok ya. Anda kan katanya menuhankan Yesus. Kalau tolak ukurnya seperti itu, Anda aja saya salibkan dulu besok.
Siapa tahu Tuhan Kristen nambah teman-temannya besok ya gitu ya. Kan gitu jadinya. Siapa tahu Tuhan Kristen nambah besok. Gitu Mbak. Bapaknya. Enggak marah, saya enggak marah. Enggak nyambung kalau masalah kepenyalipan itu enggak nyambung gitu. Maka ikutilah ajaran yang diajarkan oleh Yesus. Saya udah bilang kayak gitu. Yesus sujud, kamu sujudlah. Ngapain jingkrak-jingkrak? Yesus kagak pernah